وسورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lafaz alhamdulillah menjadi salah satu rukun khutbah. Manakala alhamdulillah tidak dibaca oleh seorang khatib, maka khutbahnya tidak sah. Sebagaimana doa seorang hamba yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka doanya terputus. Itu karena pentingnya lafaz alhamdulillah yang harus diimplementasikan sebagai rasa syukur kita sebagai umat muslim, khususnya umatnya sebagai manusia. Kenapa mesti bersyukur dengan alhamdulillah?
Karena nikmat yang paling besar sampai detik ini masih ada pada diri kita, yaitu menempelnya roh pada jasad kita. Kita masih hidup. Dan nikmat ini nikmat yang diimpikan oleh orang yang sakaratul maut atau yang sedang dikubur. Maka pantas dalam Al-Quran rintihan orang sakaratul maut, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, ya saya diakhirkan ajalku walaupun 1 jam, 1 saat saja, agar supaya aku ingin menjadi orang yang bersedekah dan orang baik. Jadi itu adalah merupakan nikmat yang tiada terhingga. Lalu cara mensikapi nikmat adalah Ibnu Athaillah dalam Syarah Al-Hikam beliau berkata, ada 3 cara memanfaatkan nikmat hidup ini, yaitu dengan syukur lisan. Lisan kita dituntut untuk bersyukur agar supaya nikmat itu berarti. Dengan bagaimana? Vertikal kepada Allahnya, ayyakuna lisanuka ratiban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu kau basahi dengan zikir kepada Allah pada hari-harimu sebelum kau mati. Tentu zikir itu banyak. Rasul sering mengajari kita, paling tidak sehari itu tidak kurang 70 kali membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Zikir pokoknya adalah setiap setelah sholat paling tidak 3 kali istighfar. Tapi zikir mutlaknya minimal 70 kali sehari, atau sampai tidak terhitung. Bisa jadi dilakukan ketika berangkat ke kantor kita dari rumah. Gak ada salahnya dalam hati awalnya dilatih dengan astagfirullahaladzim dengan lisan kita. Bisa jadi memutar tasbih kita, tapi lama-lama tasbih itu akan hilang, karena zikir istighfar kalau istiqomah sudah masuk dalam alam bawah sadar kita. Tidak sadar kita beristighfar sambil nyetir menuju ke kantor, sambil mengendarai kendaraan kita. Bahkan ada zikir la ilaha illallah yang Rasul ajarkan. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah 100 kali, maka dijamin matinya husnul khotimah. Dan barang siapa yang membaca 101 kali lebih baik daripada yang hanya sehari membaca 100 kali. Barang siapa yang membaca 111 kali lebih baik daripada yang membaca 101 kali. Sampai siapa yang membaca tidak terhingga, tidak ada hitungannya, sehingga yang ada dalam hatinya la ilaha illallah. Sehingga kalau ajar membuat kita sudah tidak asing kebiasaan zikir itu, tidak susah mengucapkan la ilaha illallah karena sudah setiap hari dilatih. Kita usahakan itu zikir bil lisan. Secara vertikal paling tidak kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang berjasa pada kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Rasul. Barang siapa tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Dan barang siapa tidak bersyukur terhadap yang sedikit, dia tidak akan pernah bersyukur walaupun dikasih rezeki yang banyak. Dan itu perlu dilatih. Berterima kasih kepada anak kita yang telah menjadi anak yang soleh. Berterima kasih kepada anak kita yang tidak terlibat pergaulan bebas dan narkoba misalnya, yang punya prestasi baik di sekolah. Ucapkan terima kasih kepada anak kita. Terima kasih kepada istri kita yang setiap hari membimbing anak-anak kita, membina rumah tangga bersama dengan sabar. Sehingga ucapan terima kasih. Tapi kalau dengan ibadah itu wujud syukur secara lisan. Terima kasih pada atasan di kantor kita yang telah care pada kita mungkin.
Terima kasih pada instansi di mana kita bekerja. Ucapan terima kasih diiringi dengan zikir, baik itu la ilaha illallah, astagfirullah, atau zikir yang lain, terutama alhamdulillah. Itu implementasi rasa syukur kita. Yang kedua, bersyukur dengan anggota badan. Asyukru bil jawari. Bersyukur dengan anggota badan ini memanfaatkan usia produktif kita yang masih muda. Kecuali sudah usia pensiun, itu sudah Allah kata. Maka kata Rasulullah, sekuat-kuat manusia adalah umur 30 tahun. Di mana pada kita bekerja? Tentu usia pensiun. Organisasi WHO menyatakan umur sekian mestinya orang istirahat. Bagi yang masih produktif, lihatkanlah kerja kita, perusahaan kita, bisnis kita, di mana kita berbisnis. Berangkat dari rumah, bismillah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu tentang COVID kesehatan untuk menyongsong rizkimu, ya Allah. Maka aku niat menyongsong rizki atas semata-mata ibadah karena Allah. Kalau aku kasih rizki pada akhir bulan berupa gaji atau margin di mana kita bisnis, insya Allah dengan bersyukur anggota badan kita bekerja keras dan bekerja cerdas, maka rizkinya bermanfaat buat anak istri kita, buat membiayai anak sekolah kita. Luqmatun fi ahlika shadaqatun. Satu suap nasi yang masuk pada anak istri kita dihitung sedekah. Maka wajar orang yang mau mati, Pak, laula akhrotani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Aku ini bersedekah ya Allah, maka manfaatnya mumpung masih hidup bersedekah, mau nafkah sama istri walaupun wajib dihitung sedekah oleh Allah. Membiayai anak kita sekolah dihitung sedekah. Mungkin ada lebihnya berbagi kepada keponakan, sanak keponakan, atau siapa saja yang ikut memberikan proposal di rumah kita, berupa sumbangan, pengemis, anak yatim. Itu wujud daripada syukur anggota badan. Kerja keras dan kerja keras. Yang terakhir, bersyukur dengan hati. Asyukur bil qalbi. Bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang terlekat pada diri kalian, bisa jadi berupa jabatan, posisi di perusahaan yang sangat baik, rumah yang bisa ditinggali dengan layak, anak istri yang sehat, itu semua adalah wa min Allah, dari Allah. Maka perintahnya kita oleh Allah suruh menikmati proses, bukan mengharap hasil. Karena hasil sudah Allah tentukan. Orang bisa saja bisnis dengan modal yang sama, keluar yang sama, satu bos yang sama, kemudian orang membawa isi yang berbeda-beda. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita keluar rumah, kita menyongsong rezeki Allah, dinikmati proses bekerja itu, hasilnya Allah yang punya kuasa. Sehingga manakala hasil bisnis kita tidak sesuai dengan keinginan kita tidak kecewa. Maka perintah Allah, kuasai, ikhtiarkan apa yang ada di jangkauanmu. Misalnya, kita mau pergi ke Surabaya, kita sudah cek mobil kita, tekanan ban sudah diperiksa, oli radiator sudah selesai, fisik kita kesiapan setiap 4 jam beristirahat, tidak menyetir berterus-terus. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada hujan deras yang bisa saja menyebabkan ban kita slip, atau ada yang membakar jerami di tol, tiba-tiba jarak pandang menjadi gelap. Itu di luar kuasa kita. Kuasa kita hanya menyiapkan mobil yang bagus, fisik yang fit, berangkat dengan bismillah. Sama dengan kita bekerja. Perintahnya Allah suruh menyongsong rezeki, bukan mengatur hasil. Maka kalau sudah punya prinsip syukur bil qalbi ini, apapun yang terjadi dengan hasil, tentu kita tidak akan kecewa. Dalam khutbah yang singkat ini dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, mari kita belajar untuk berpikir lisan kita, kemudian belajar berterima kasih kepada siapa
terlebih kepada kedua orang tua kita masih hidup misalnya. Jangan berat-berat mengucapkan terima kasih. Kalau masih hidup sabar pada saat-saat beliau butuh. Sisihkan rezeki kita untuk ayah ibu kita, apalagi ibu. Itu bentuk syukur. Kemudian mari kita kerja keras dan kerja cerdas dengan yang ibadah. Yang terakhir, jangan sampai mengaku akan menjadi milik kita. Hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah ambil? Allah punya hak prerogatif untuk mengambil, termasuk roh kita. Dan mudah-mudahan ketika ajal menjemput nanti, nafas yang terakhir yang terucap dari lisan kita adalah ucapan la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa kafa alladzi a'tana kamalan ni'am wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba. Salatan wa salaman daimain ila yaumin la malja'a amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ruf rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'alna al-ghala wal bala wal fitan ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia hadza khassa wa min buladil muslimin 'amma. Allahumma ansur juyudal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur juyudal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur jahidin fi Palestin. Allahumma rzuqna hubban warzuqna hubban nabiyyik. Allahumma rzuqna hubban man ahabba warzuqna hubban man ahabba nabiyyik. Ya Allah, berilah kami kekuatan mencintaimu. Ya Allah, berilah kami kekuatan mencintai nabimu. Ya Allah, berilah rezeki kami untuk mencintai orang yang mencintaimu dan orang-orang yang mencintai nabimu. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami. Sayang mereka ya Allah.
Bagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa dhkuruhu ashkuru 'ala ni'matihi wa radhi'ullahi akbar wa aqimish shalah.